Oh itu Kan sekarang punya musola, RT 2 dong yang punya musola. Masing-masing Nggak RT kan jalan. ada musola banyak. RT 2 nggak jalan ya buat jaringan. Itu waktu dimasukin kan orang ngomong saya sebenarnya keinginannya masih dulu, jangan musola yang kakak dulu, maksudnya nanti belakang di prioritas masjid gitu. Katanya musola udah pada bangun ya. iya bang. Hanya dananya. Nah sebenarnya kalau musyawarah sih bisa PRW seperti sekarang saya bilang kita kalau semua kompak kan prioritas untuk masjid misalnya. Ya itu satu-satu, kalau sana sini emang harusnya dana kebagi sana sini. Kemarin kalau hitungan itu per kakak itu hampir 1 jam lebih kalau dibagi 7 RT. Ya sudah tinggal dihitung berapa kakak, terus kita butuh dana berapa, tinggal dibagi per kakak. Kayak di sini kan dana sekian, terus kakaknya berapa dibagi untuk dana dalam. Nanti kan ada dana proposal apa itu kan kita nggak ngarep-ngarep banget yang dari situ. Iya. Kekuatan dalam. Jadi estimasi hanya karena emang kan karena tahapan kita bangun lama, ya itu jadi biar nggak jenuh maksudnya. Kan penagihan tiap bulan pasti. Belum ada rapat lagi pak ya? Belum. Karena belum sowan ke pengurus yang lama itu pembangunan. Karena belum ada. Ini aja saya Alfamart di tengah perjalanan nggak berubah bangunan. Kalau bistek awal itu tangganya di luar pak, nggak di dalam. Nah, kalau sekarang itu nggak masjid semua udah secara fisik ya bagus-bagus. Yang di Medland juga itu bagus tuh. Cuma memang kalau resiko 2 lantai ya berisik bocah gitu aja kalau cuma. Ya, sudah lari. Pak RW-nya lagi di opnam lagi sakit. Iya. Tadi di share sama Pak RW. Sakit tipes sih pak. Kalau kemarin sih gejala tipes. Dirawat di mana? Awalnya sih di Medika, terus kayaknya pulang. Pindah. Kayaknya. Pindah. Kalau di Hasto di itu kali yang depan memang. Kalau dia BPJS enggak? BPJS mah iya, 3 hari suruh pulang kalau BPJS. Ini dulu, mohon maaf. Sekolah bu, Iya, iya, masih banyak. Polisi juga BPJS. Oh iya, kan dulu kan askes kalau Iya, dulu askes. askes. PTS malah bisa VIP kalau kelas 1. Kemarin pas di Cibitung ngantri Mitra apa Cibitung? Mitra Plumbon. Nah itu. Ya, sekarang jadi Mitra Plumbon. 1 Maret Mitra Plumbon kan. Mitra Plumbon Cibitung. Cirebon. Oh, ganti nama ya. Cabang. Kan ada Kan emang cabangnya di Cirebon pak. Kan yang punya orang Cirebon ini. Iya. Cirebon. Cina Cirebon. Cina Cirebon. Yang keluar tol kan ada Cirebon tuh. Iya. Oh ini cabang ini. Cabang itu. Ada di Cirebon, terus di Subang apa Sumedang, ada lagi satu di sini. Ini Tanah Haji Mamang ya kan? Udah dibeli lagi tuh sebelah kiri kan dekat tukang Iya, makin Haji melebar terus. Iya. Sekarang. Haji Rahmat tuh udah dibeli lagi di sampingnya. Maju terus. Maju. Berapa miliar tuh dibeli tanah sebelah kiri yang kontrakan yang Haji Rahmat Belakang. yang samping Samping. Era Oh, yang bensin. Bubur ayam. ya banyak ada dagang tuh Dia itu udah dibeli. Apa ada istrinya kerja di situ. siapa? Ada Istrinya di situ. Oh situ. Buat perluasan IGD. Sama nih Pak Ade mah orang-orang medis. Istrinya Pak Ade. Yang kanannya dibeli, Saya belakang punya Batak. Bukan Orang Cirebon. Berarti Cirebon. suaminya dan meninggal dengan istrinya. Oh tapi pengelolaannya bagus juga ya. Manajernya bagus. semuanya ada kan tuh, BPJS ada. Masih ada juga kan. Komplit. Permata Bunda juga dibangun. Iya, juga. Kita masuk. Udah
selesai kan itu berdalam. Kemarin saya berobat itu asam lambungnya kambuh. Cuma lumayan sih itu. Sampai PJS itu. Nggak ada. Sama Hasto habis sampai PJS. Umum. Cuma kalau asuransi. Asuransi perusahaan. Kemarin saya istri udah bunda aja, oh ya udah saya ikutin aja. Saya punya di tapi situ kan 600. Gede biaya aja berarti. Tempatnya paten itu. Sebenarnya penting mau sembuh. Baik. Ada kirim cucu nih. Cucu ya Pak? Cucu. Bukan anak saya, bukan cucu. Memang kalau udah kepala 4 itu lahiran udah ada. Udah sih kok. Ini saya istri saya kemarin. Waktu saya juga ambil bilang gitu. Risiko. Anak lilit lagi kemarin saya. Saya pesannya. Iya. Terus sekali. Lama tuh lilit-lilitnya udah bisa geser. Susahnya yang nggak bisa geser. Kalau ditarik pusat. Makanya udah nongol. Yang lilit ya. Udah susah banget nongolnya. Kadang-kadang ngeri ya, lihat kemarin yang berita di TV yang ditarik itu sih, untuk repair. Masya Allah. Nyangkut. Iya, Di Madura ya Pak? itu yang Lilit tali pusar lah. Enggak. kayak Ketinggalan malah ketinggalan. Jadi mungkin saking udah sering tumbangnya kan ketumbang buat pelicin itu dari air Iya. tumbang buat biar licin Baik. baik keluar. Kalau udah kering emang susah ya. susah. Telat ini ya. Tindakannya ya. Justru mas kalau udah keluar separuhnya nggak susah Pak. Iya. Harus benar-benar Yang susah kan lama ini. Udah. Oh, itu kan ke Palu ya, kalau Korea. kayak apa? Palu kan yang namanya. Monjong kepalanya langsung. Proses pembunuhan. Cari berarti kaki duluan. Duluan ya. Iya. Makanya tuh paling Musang ini ya. Bahaya kalau video gitu. risikonya. Awal harus kita USG itu kan kelihatan posisi Iya. bayinya posisi di mana Pas itu kepala di bawah gitu ya. di bawah apa masih di atas atau nyamping kan suka ada gitu. Kalau teman saya kemarin Zaman dulu mah kayak ya nggak ada USG begitu ya cuma disiram dirawat Dirawat. oh Kepalanya malah masih di atas Iya, di atas. belum seger, turun seger. Karena emang muter gitu. banyakin jalan katanya banyakin kalau sujud apa sujud itu seru lama gitu kan biar Nah ini ngelihat Turun. Karena bayi itu kalau 19 bulan dia apalagi di bawah mestinya. Nah, kalau masih gini 7,5 malah baik. malah Wah, kan malah gitu, udah kalau meninggal di sholat dalam. Sujudnya lama. sujudnya Bisa lamain ngunci kan udah ngunci kan kalau udah pas di Iya, kalau dia udah kunci. 9 bulan Iya. ya suruh Bawah. sujud. sujudnya lama gitu. Puasanya boleh.
Jam 2 kurang 5. Sana sih gantian. Dari kanan. Jarang ke Kebunas. Jawa. Dapat mantu. Mau apa ya? Mana aja Pak? Kalau sholat sendirian kan biasanya imam sama makmum berdua ya Pak ya. Terus yang kedua datang itu di pinggir apa langsung narik yang pinggirnya ini biar ke belakang. Kalau di aturannya gini, misalkan tadinya berdua nih, Iya. agak jaraknya dekat kan. Iya. Datang ketiga ini di sini mestinya. Nah. Ini mundur dikit. Agak jaga jarak. Terus kalau yang ketiga datang lagi, Sini. oh, Pak. Nanti ke kanan dulu. Baru. Jadi Berarti tengah kosong Pak ya, kalau yang ini kalau masih berdua makmumnya. iya, kalau sebenarnya kalau mau di sini juga apa-apa. Oh. banyakin ke kanan. Cuma nanti ke kanan. Kalau biasanya sini dulu, nanti terus sini. Bisa kalau ada yang ngambil langsung ke sini kan di belakang. Memang Iya, apa-apa. Nanti tuh ambil ke kanan. Kadang kita nggak hafal banyak cara gitu. Iya. Sama kayak kita udah sub pertama sudah full gitu sub pertama. Kenapa dia malah di ujung sono? Harusnya di tengah-tengah Nah. buat penyeimbang ya. Iya. Nanti yang musuhnya ke belakang sini. Baru. Kadang kan ada Dia yang udah dari sini dia ujung ngambil sono, ujung padahal ke sub kanan. pertama udah full di ujung kanan. Memang betul paling bagus udah kanan. Cuma kalau bagusnya itu di belakang yang Iya. tengah-tengah. Di belakang. Nanti baru Ada gitu. Kadang kan belum kalau nggak paham atau belum paham gitu. Ada lagi Kalau kayak habis gini gimana gitu? apanya? Di tengah nih, ternyata dia sendiri. Iya kalau misalkan ini udah sap ini udah penuh nih yang depan. Dia di tengah kalau sendiri. Sampai akhir gitu, sampai akhir. Ya kalau emang gak ada yang nambah ya terus sampai selesai. Kalau nambah lagi maksudnya sebelah kanan dulu. Kanan lagi. Kadang ada langsung sebelah kanan nih. Kadang ada juga yang mundur. Kalau nemenin itu kali ya, sendirian itu. Mundur nih depannya nih, mundur dia. Biar dapetin. Ada selah. Ada selang. Sama dengan sholat jamaah yang berantai. Kan misalkan masbuk nih, ini selesai dah. Ini kan ada yang mundur nih. Gitu. ada yang kayak gini pakai saya juga suka aneh tuh dari mana itu benar ini soal pertama nah terus ini udah penuh ya terus ada yang tarik belakang di sini terutama dia nggak bisa kayak gitu terus temenin jadi yang depan mundur Ya itu nemenin ini Pak. harusnya kan dipenuhin tetap nggak boleh ada celah Celah gitu ya. Iya. Jadi kosong bener. sebenarnya nggak wajibnya dia penuhin kok Ya enggak, dia sendiri sampai selesai kan enggak ada yang sendiri. kalau saya begitu pahit itu enggak malaikat temenin gua aku penuhin aja sih tuh jangan masuk orang dong masing-masing gitu nanti kesel Tapi di depan udah penuh. udah jadi mundur ya Ada juga yang mundur. karena Bet sendirian katanya di belakang Kasihan nggak ada Ya temennya. ayat Kasihan. takut dia makan serigala. Kalau mundur jadi kosong kan malah Ngapain? yang tengah malah putus. Ya, tata cara ngelangkah kita kalau mau geser aja kan Iya. ada tata caranya, nggak bisa langsung loncat. Bareng gerakan mau gerak
mau ruku atau mau itu lagi baru. Tapi ada juga yang begini. Tarik ya. Ada yang tarik ada. Ada juga. Kalau narik doang mending temenin gua dong. Ya, Ambil ngomong ya. Nengok lagi. Udah tepuk kan? Ya kan nunggu nanti gerakan ini. Iya. Enggak bisa ketemu Iya, sudut. enggak Kalau langsung. begini lah enggak gini. Wah. Iya, pelan apa? Emang nggak ini Pak, ya. Jadi kalau nepuk langsung mungkin nggak bisa harus apa? Ya, nunggu. Nunggu gerakan misalkan mau berubah Kita gerakan mau. baru. Oh, nunggu gerakan dulu ya. Nunggu berubah gerakan dulu. Kayak mau masuk juga sebenarnya nggak bisa harus nepuk. jadi kita Allah dia tahu sebelahnya ada sholat. Makanya agak Iya. sedikit di apa kan melihat. Ya otomatis kan si ini niat jadi imam. Satu kaget awal-awal dari Sukabumi di sini ada yang nepuk itu gue diemin aja. Karena nggak ada Itu cuma di Sukabumi kalau nepuk. sebagian ulama itu kalau nepuk itu malah mengganggu kehusuan si orang ini. Yang pertama. Ada yang kan buka kencang begini. Jadi mendingan saya digini nggak bisa mendingan. Bang gini bang. Enggak takutnya kan yang ditepuk nggak ngerti ada apa. Ada yang nggak ditepuk tapi ini temperaturnya kayak kencang gitu. Udah kalau gitu agak deketan juga kelihatan. Lagi kan ya tahu lah ada orang di belakang. Nah, kemudian mungkin kalau sekarang kan lagi musimnya terawih ya, panjang-panjang mungkin ya. Nah, sholatnya pakai bawa mushaf gitu, bawa kitab, bawa Quran. Iya, di Imam Hambali Maliki masih boleh, tapi di kita nggak bisa. Kalau baca gitu kan ribet malah nanti gerak lagi nambah. Padahal ngambil ayatnya bacalah ayat yang udah Apa, begitu. Karena saat kita kepada Allah itu, dialog itu masa pakai teks gitu kan nggak pantas sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i nggak. Yang penting baca Quran yang mudah aja, yang kita hafal. Tadi kan pengen ngejar panjang gitu kan, Iya. berjus, Makanya dulu saya pernah ada di satu masjid itu nggak dipegang, cuma disiapin itu kan Iya. di depan. gede, Quran gede, Nah begitu saya mau sholat Jumat, nangin. kata itu bisik, nanti ngelanjutin ayat itu Pak. Ya sama aja. Begitu sholat saya nggak baca sabis aja, kok nggak bacain Pak? Aduh saya lupa. Enggak, akhirnya saya ngomong kalau saya baca itu kebetulan mata saya kan min gitu. Iya. Saya bilang takutnya malah saya nggak hafal terus malah sholat saya jadi nggak ke sono, jadinya ke situ kan Bacaan. bacaan. Yang kedua takutnya ketiup angin. Iya. Kelabakan saya mana nggak hafal. Biar pendengaran di luar itu paham. Ya emang sholat mau ngadep-ngadep begitu sih. Nggak saya ngambil hukum yang paling gampang lah, baca Quran yang kita hafal yang udah begitu. Jadi kalau kita salah ada yang benerin kalau Iya, hafal. Iya. Yang umum aja. Kadang udah sering kita baca namanya lupa. Karena zaman dulu nggak ada yang begitu Pak di kita. Apalagi dilihat gitu. Taruh lagi. Karena menurut saya sholat itu bukan lagi untuk pelatihan kayak gitu, tapi ya orang lagi diam komunikasi. Kalau kesalahan baca itu ada batasannya nggak? Tapi baca suratnya itu Lupa. ada yang lupa lebih dari 2 kali. Iya, jadi kalau misalkan sekali lupa terus diingatkan sama makmum misalkan diingatin lupa lagi, boleh langsung takbir sebenarnya. Misalkan baru dapat 2 ayat nih udah lupa caranya nih, diingat-ingatin udah malah blank kan biasanya tuh. Sebenarnya boleh langsung takbir, boleh. Atau dia mengganti surat yang dia hafal gitu. Makanya kalau saat mungkin takut di kita posisinya waktu jadi imam kita lupa gitu. Nah terus diingetin 2 kali kita masih lupa blank nih. Itu boleh langsung takbir sebenarnya. Karena bacaan surat itu punya sunnah. Atau boleh mengganti surat yang lain. Misalnya dia pernah tuh kalau udah sampai 3 kali masih dilanjut aja ini. Iya, harusnya kan gitu. Sekali diingetin takut lupa. Biasanya mengingatkan dengan ayat yang dibaca. Dia masih blank juga. Ya udah boleh langsung takbir sebenarnya boleh. Atau dia mengganti aja surat yang dia hafal. Kayak dulu pernah baca ini lupa, ujung-ujungnya Al-Ikhlas juga. Allah.
Surat andalan. Yang gampangnya surat andalan. Makanya kan gitu. Jadi imam itu makanya kena syarat gitarnya ada persiapannya lebih matang. Kedua itu buat saya ketika jadi imam lebih baik saya baca surat yang memang sudah saya hafal. Ngapain harus yang hafal? Takutnya itu tadi itu tengah-tengah kita lupa. Apalagi baca gitu saya bilang aduh mata saya payah terus kalau ketiup angin nanti. Masa saya maju buka dulu gitu enggak. Jadi dibikin ribet Pak. Kalau saya bikin nggak fokus. Jadi Jadi fokusnya ke situ. malah kebaca itu tadi sholat itu bukan untuk baca gitu tapi dialog orang dialog kan mestinya bahasa yang dia hati-hati Kang. Ya. Kalau cuma buat kedengaran di luar saya bilang emang sholat karena pengen dengar itu juga niatannya udah salah. Makanya bacanya buku aja kita hafal. Ini kan sekarang kan Itu kayak ya. udah satu hari satu jus sebenarnya gitu kan. Nggak ada yang apa. Kayak gitu kan. Iya, maksudnya. Sebulan pas 30 jus. Berarti 11 rakaat. Nggak tahu dah. Maunya kalau mau begitu dia Kalau pilih berat imam yang yang hafal 12. Iya Quran. gitu lulus ya. Saya ingat guru saya Bang di Pondok Sidi Madura itu ya semua lah ya ibunya ya anak-anak itu orang hafal Quran tapi kalau kayak terawih apa tetapnya sholatnya ngomong nggak ngejar jus-jus gitu juga. Kalau bahasa apa ya nanti kalau ngangkat dulu ada tempatnya. Karena banyak orang luar yang ikut gitu atau orang punya kebutuhan. Ya apalagi imamnya kebanyakan nggak hafal juga kalau lupa ngingetinnya kan susah subhanallah subhanallah ribet. Padahal menggal ayat itu ya lebih baik satu surat lah ketimbang menggal ayat walaupun 50 ayat dibaca tapi motong ayat gitu. Kalau dari keabdolan ya lebih baik kan baca al-ikhlas tapi satu surat dia menggal 50 ayat sama satu surat lebih abdul mana yang satu surat walaupun al-ikhlas satu surat al-baqarah 50 ayat misalkan kalau gambar satu surat kecuali mungkin sendiri kali kalau lagi nyupir gitu ngeliatin itu terus repot ngeruduk kan. Ya kadang kepinginnya ya nanti pas 30 hari 30 malam 30 sekali jadi per satu Surat terawihnya sendiri. iya mau lihat Gitu ya. Di rumah. Males sih kalau sendiri udah. biar lama sendiri mah nggak apa tidur Kayak surat panjang itu kalau surat sunnah di rumah tapi surat panjang. Kalau surat wajib mah di masjid surat pendek. simpel iya. Jadi kalau yang panjang kalau itu terawih atau mana proses bukan kan kalau mengajarkan sholat yang pendek itu sholat yang wajib betul. Kalau yang sunnah itu yang panjang jadi kita lah ya jadi jangan baca banyak orang itu kalau di Indonesia mah surat pendek gak ada yang negor orang lagi tegur yang membacanya itu lagi lah Kayak baca habis Cirebon 7 menit 23 rakaat sudah. hubungan Udah kayak gimana berapa baca dengan Allah. Cuma nggak kesampaian ilmunya. itu di kitabnya Tuzian di kitab di kita Fathul Muin gimana
mana saya nyampe lama. Jadi walaupun sholat tarawih ini sunnah hukumnya, tapi kewajiban pelaksanaannya kan sama, yang wajib ada tumanina. Bukan cuma bacaan, gerakan juga harus ada tumanina. Dan tumanina itu rukun dalam sholat. Kalau di kitab Ihya malah agak keras itu, boleh meninggalkan imam yang lu cepet, bang ikutin terlalu cepet gitu, meninggalkan. Untuk 3 rakaat 7 menit. Oh, cepet banget ya. Ya mau buru-buru kemana? Nah kita paling nggak durasi waktunya. Kita setengah jam hampir 1 jam gak banyak yang mau. Makanya karena dimanjain begitu dari dulu. Yang mana? Ada di Cirebon 7 menit tuh 3 rakaat. Enggak, yang komplit yang mana? Yang Dia kan kayak kecepatan kok. kalau Karena kebanyakan bukanya mas, kecepatan kan dia dari belakang. Ada kecepatan kan saya. Kedengaran lu sendawa mulu. Berarti kecepatan. saya kali Pak Supri itu yang udah kali. Istri saya tadi ngantuk dia. Kenapa pulang udah pulang 8 rakaat? Ketiduran. Assalamualaikum nggak assalamualaikum. Bablas. Saking tumanina dia boleh. Enggak pulang aja ngantuk kata dia. Terus di rumah. Ya, biasa setengah 9 udah kelar. Kita nggak ada kultum sih. Setengah 9 rata-rata. Makmum gitu kalau taruh gitu ngikutin bacaan imam apa gimana? Baca Apanya? kitanya, Fatihahnya. Kalau Fatihah baca sendiri, kalau suratan dengerin aja. Dengerin aja. Sama pun wajib pun. Apanya? Kalau sholat wajib pun seperti itu. Iya. Jadi menyimak apa yang dibaca oleh imam. Kalau Fatihah kan karena ada keterangan tidak sah sholat tanpa Fatihah. Iya. Bagi kita yang biasa Harus baca. baca. Makanya sebenarnya ada jeda antara Fatihah imam nih dengan membaca suratnya, ada jeda. Maksudnya biar si makmum ini ada kesempatan untuk baca Fatihah. Nah cuma karena kalau terlalu diambil jeda lama, itu tadi masalah lagi di kita kan. Akhirnya nggak begitu lama. Yang penting si makmum itu misalkan nggak selesai nih baca Fatihahnya, udah dapat 3 udah takbir, nggak apa-apa, kan itu tanggung jawabnya imam. Cuma memang kalau di Imam Maliki juga Imam Hanafi boleh si makmum ini nggak baca Fatihah, dengan catatan dia menyimak betul bacaan Fatihahnya si imam ini. Tapi kalau di mazhab kita tetap harus baca Fatihah walaupun nggak sampai selesai, imam udah berubah kan, ya udah kita muafik aja ikutin imam. Kekurangannya ditanggung imam. Jangan juga imam udah ruku kita masih Fatihah belum keluar lama gitu kan, malah yang nggak membaca pun nggak jadi masalah kalau dari imam. Cuma kitanya mesti menyimak betul. Takutnya ketika imam baca Fatihah kita nggak begitu menyimak. Iya, makanya ukuran patokan ketinggalan rakaat pun beda. Imam Syafi'i kan yang penting belum berubah. Tapi kalau Imam Malik, Imam Bali itu ketinggalan Fatihah ukurannya. Kalau Fatihah nggak kebagian berarti nggak kebagian 1 rakaat. Dia mesti nanti Ikut lagi nambah. iya nambah. Karena alasannya itu Fatihah itu rukun dalam sholat. Kalau Imam Syafi'i kan enggak, patokannya selama belum berubah gerak, walaupun kita usolli fardhu misalnya baru takbir, imam baru ruku kita ikut aja. Berarti udah kebagian udah ke-1. Tapi kalau Imam Malik enggak, patokannya di Fatihah. Kalau ajan mah tarawih. Dia ngambil kayak Muawiyah dulu. Karena di zaman-zaman khalifah itu beda-beda. Yang paling banyak perubahan di Umar bin Aziz, paling alim itu. Itu al-jihad itu. Iya, dulu kan pernah dengar pulang hari pertama kali. Saya pulang sih lagi tarawih. Jadi ambil awal malam, ambil sepertiga malam. Itu di Muawiyah begitu, di zamannya Muawiyah jadi khalifah itu. Jadi seperti awal malam itu 23 rakaat kayak kita lah. Nah nanti dia sepertiganya itu ngambil 16 rakaat lagi.
jadi 39. Tahu di kita siapa yang ngikut sholat kalau sendiri kalau Dia pulang ke Tasik kan itu pesantren apa tuh Ciawi jam 2. Akhirnya saya sholat tahajud gitu jam. Udah saya sholat tahajud aja saya bisa sendiri di terawih. kayak orang apa Jam 2. sholat sunnah yang orang apa dia menolak polanya begitu dan itu dipakai oleh jamaah tabligh sebagian nggak umum juga di gitu jarang karena emang begitu di zaman Umar Aziz langsung 23 seperti dia nggak ada 2 kali terawih gitu. Muawiyah bukannya ini bang, bukannya ngebunuh Sayyidina ini kan anaknya Yazid. Iya Jadi pilih Muawiyah ya. mulai pemberontakan Husain karena nggak adil pemerintahnya kudeta karena emang diprovokasi orang ketiga juga gubernurnya kan. Makanya mulai zaman itulah mulai Islam yang bunuh padahal kalau Muawiyah sama Alinya udah mau damai nggak ada masalah karena itu bukan masalah agama kekuatan Khalifah. cuma emang banyak pengkhianat di Huzur dari 1000 cuma tinggal 300 mendukung udah dengan perang ditinggal 100 panah coba masuk ke tubuhnya terakhir udah jatuh dipotong Enggak. cuma tersenyum dia karena langsung diangkat ke surga kalau orang syahid itu udah diangkat terusnya sebelum Dia ngerasain. ngerasa makanya orang kafir bunuhin yang bacokin mayat tadi kalau udah mati